selamat sore. Selamat sore. Selamat berjumpa kita dalam ibadah kita. Ibadah Rabu Ceria Pelnap GPDI Bukit Hindu hari ini 17 Februari 2021. Ada anak-anak semua, apa kabar hari ini? Luar biasa. Kurang semangat, belum kedengaran. Apa? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar sore ini? Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, tentu luar biasa karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, sore hari ini tema kita tentang murah hati. Bersama saya, Ibu Sylvia, di sebelah kanan Saya Ibu Dertea. Tuhan. Hari ini kita langsung saja memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, yuk kita berdoa bersama. Sebelum berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan ikuti Ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, penyertaan-Mu dan lawatan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tempat ini, memberkati dan mengurapi kami, terlebih guru-guru sekolah minggu kepada saat ini. Kami percaya kuasa Roh Tuhan ada dan hadir di tempat ini, dan di rumah anak-anak sekalian juga Tuhan hadir. Kiranya sukacita boleh ada dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang beracara. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mulai saja mau muji Tuhan. Mari semua anak-anak yang di rumah, kalau boleh kita berdiri semua, kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersukaria, tidak ada yang diam ya. Kita akan memuji Tuhan, memulai ibadah kita dengan pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Yuk nyanyi semua, bersukacita ya. Goyang badannya, gak usah malu-malu di depan Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Kita akan lanjutkan kembali pujian kita. Pernah dengar lagu 5 roti dan 2 ikan? Itu ada di cerita Alkitab. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu itu ya anak-anak. Tetap berdiri di tempat. Kita ceria hari ini. Kita angkat tangan kita tepuk tangan. Kita bebas roh kita ya. Kita bebaskan semua. Yuk kita nyanyi lagi. 5 roti dan 2 ikan. Haleluya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkatinya. Yang makan 5.000 orang
sisa 12 keranjang, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkatinya, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Percaya pada hari ini kita sudah diberkati dengan pujian. Saatnya kita akan mendengarkan cerita sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dertea. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Kembali, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bila saat ini Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan berbicaralah melalui guru sekolah minggu yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya kuasa-Mu boleh bekerja di tempat ini. Sampaikan apa yang menjadi ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Engkau untuk kami pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak semua. Kita sudah memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Kita mengeluarkan suara kita untuk Tuhan. Ya, dan saatnya sore hari ini Tuhan yang akan berbicara kepada kita melalui cerita Alkitab ya, yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Judul ceritanya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya ulangi, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, anak-anak semua, ya. Pada saat Yesus melayani, ya, berbicara dan dia keliling-keliling kota untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar keselamatan. Banyak orang berbondong-bondong. Orang datang dari kota, dari desa, dari tempat-tempat yang jauh. Kemana Yesus pergi, orang selalu datang. Mereka rindu mencari Yesus dan ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan ya kepada mereka melalui Yesus. Dan suatu saat Yesus dan murid-muridnya, karena mereka berjalan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan selanjutnya terus berjalan ya. Mereka tidak berhenti, bahkan mereka sangat kecapean. Waduh, murid-murid pun merasa capek ya. Yesus pun sebagai manusia, dia pun merasa capek. Bahkan mereka hampir kadang-kadang tidak sempat makan, tidak sempat minum ya. Tidur kurang ya. Tetapi mereka mengasihi orang banyak. Nah, suatu saat mereka pergi menyingkir melalui danau
ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Nah, pada saat mereka pergi, orang banyak pun melihat mereka. Wah, ya, ketahuan deh. Lalu orang banyak mencari jalan untuk ya mendapatkan Yesus. Mencari jalan yang ya supaya cepat ya ketemu dengan Yesus. Akhirnya mereka juga berjumpa dengan Yesus. Orang ini kecapean juga, sangat lelah, dan hari itu sudah sore. Ya, kalau sore kita siap-siap mau apa anak-anak? Mau beristirahat, ya kan? Udah capek, sore hari, mandi, makan, lalu mau bobo, ya tidur. Enaknya tidur kalau sudah capek. Tetapi mereka tidak dapat beristirahat. Orang banyak berbondong-bondong datang. Nah, Yesus sangat peduli kepada setiap orang. Yesus tidak pernah membedakan orang. Ada anak-anak kecil, ada pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan orang lanjut usia. Ya. Nah, orang banyak datang kepada Yesus, lalu pada saat itu murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, suruhlah orang-orang ini pergi ke kampung yang ada di dekat tempat ini. Tempat ini sangat sunyi. Biarlah mereka pergi mencari penginapan dan mencari makan." Ya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberikan mereka makan." Murid-muridnya terperangah. Hah? Kita harus memberikan mereka makan? Orang yang sebanyak ini? Di situ ada seorang anak kecil, dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, murid-muridnya bilang kepada Yesus, "Kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup buat mereka? Bahkan kalau kita membeli pun kita tidak akan mendapatkan cukup untuk diberikan kepada mereka." Tetapi Yesus katakan, "Bawa roti dan ikan itu ke sini." Lalu mereka memberikan 5 roti tadi dan 2 ikan tadi untuk Yesus. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan tadi, dia menengadah. Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur, ya. Dia mendoakan makanan yang telah tersedia ini. Lalu setelah dia berdoa, dia memberikan roti tadi untuk dipecah-pecahkan, ya, dan ikan tadi juga dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Dia suruh muridnya membawa orang-orang itu duduk di atas rumput berkelompok-berkelompok, ya.
50 orang ya. Ada banyak ya di sekeliling mereka itu orang-orang tadi, jumlah mereka ya 5.000 orang laki-laki. Belum lagi terhitung banyak perempuan-perempuan ya. Yang perempuan-perempuan ini bawa anak-anak mereka juga. Jadi roti tadi diberikan kepada mereka dan mereka makan ya. Roti dan ikan tadi mereka makan sampai kenyang ya. Itulah yang dilakukan Yesus karena Yesus sangat peduli. Yesus peduli kepada setiap orang. Yesus juga peduli kepada kita, kepada anak-anak, kepada pemuda, kepada remaja, kepada orang dewasa, bahkan kepada orang yang lanjut usia. Karena kasih Yesus itu sangat murah hati, ya. Sangat murah hati, berbelas kasihan, ya. Tapi anak-anak mau tahu, ada dicatat di dalam Alkitab ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9, yang membawa roti dan ikan tadi adalah seorang anak kecil. Bayangkan ya. Kalian pun sebagai seorang anak bisa melakukan hal yang sama ya. Bermurah hati, bisa berbagi kepada teman, mengasihi saudara ya. Berbagi berkat ya. Terlebih coba bayangkan kalau kalian senyum aja, kasih senyumnya kepada temannya ya, itu sudah berbagi. Artinya kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Puji Tuhan, cerita ini mengingatkan kepada kita supaya kita semua dapat berbuat baik. Kita semua ya, kalau kita mau punya kemurahan hati, asal kita mau ya, diajarkan oleh Yesus ya. Seperti anak kecil ini, dia melakukan firman Tuhan, memberikan ya, menjadi berkat kepada orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan, cerita Alkitab sore hari ini menjadi berkat bagi kita supaya kita belajar taat kepada firman Tuhan, mempunyai hati yang begitu ya baik ya, yaitu murah hati. Puji Tuhan, sampai di sini dulu cerita kita dan sebentar lagi kita akan akhiri ibadah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama, anak-anak semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bermurah hati. Karena Engkau peduli kepada kami. Engkau mengasihi kami, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam keadaan sakit. Tuhan menyembuhkan kami dalam kekurangan. Tuhan mencukupkan setiap keperluan kami, kebutuhan kami. Dalam segala hal Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah Rabu Ceria sore hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, baik guru-guru sekolah minggu yang melayani, baik anak-anak yang di rumah menikmati ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Biarlah di waktu di minggu depan kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan oleh Ibu Dertea, dan anak-anak tetap ya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa tetap berdoa dan tetap baca firman Tuhan ya, dengar-dengaran sama orang tua, terlebih Tuhan ya. Jangan lupa anak-anak sekalian, ada ayat hafalan yang terambil dari Lukas 6 ayat 36. Iya kan Ibu? Iya. Ya. Lukas 6 ayat 36 ya. Jangan lupa ya, itu ayat hafalannya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, anak-anak jangan lupa ini ada amplop yang sudah dibagikan ya. Ini amplop persembahan, dan amplop ini akan dibawa di Rabu terakhir bulan Februari ini ya Bu. Iya. Ya, jangan lupa ya amplopnya, dan jangan lupa juga ayat hafalan yang sudah diberikan tadi ya. Kita Rabu ceria sampai di sini dan tetap menjadi berkat ya.